Pernahkah terlintas di benak Anda bahwa saat ini ratusan ribu pekebun sedang sibuk mencocokkan jadwal tanam mereka dengan kalender lunar hanya untuk memutuskan apakah wortel harus ditanam hari ini atau lebih baik menunggu besok? Bagi sebagian orang, ini adalah hukum yang tak terbatalkan. Namun, bagi yang lain, ini hanyalah mitos kuno. Jadi, di mana kebenarannya? Apakah kalender lunar untuk penanaman di bulan November ini benar-benar skema warisan leluhur yang ampuh, atau hanya kisah indah yang berisiko membuat kita kehilangan panen di masa depan? Dalam video ini, kita akan melakukan investigasi mendalam. Saya jamin, di akhir nanti Anda akan tahu persis apakah benih Anda layak dipercayakan pada bulan, dan apa sebenarnya faktor penentu keberhasilan penanaman di akhir tahun tersebut. Dan pertanyaan utama yang akan kita jawab, bisakah kepatuhan buta terhadap kalender ini justru tidak membantu, melainkan malah merugikan? Mari kita bedah. Untuk memahami inti perdebatan ini, mari kita kembali ke awal mula. Gagasan bahwa bulan memengaruhi kehidupan di bumi adalah setua peradaban itu sendiri. Peradaban kuno, mulai dari Mesir hingga Babilonia, sangat memperhatikan benda langit malam ini. Mereka melihat bahwa siklus bulan bertepatan dengan pasang surut air laut, beberapa aspek perilaku hewan, dan, menurut mereka, juga dengan pertumbuhan tanaman. Kebijaksanaan ini kemudian diwariskan dari mulut ke mulut, turun-temurun, dari generasi ke generasi. Diyakini bahwa sama seperti bulan menarik massa air di lautan yang sangat besar, ia juga memengaruhi sari dalam tanaman dan kadar kelembapan dalam tanah. Dan begitulah lahirnya kalender tanam lunar, sebuah sistem yang menentukan pekerjaan berkebun tertentu berdasarkan fase bulan dan posisinya di zodiak. Ini adalah tradisi yang indah dan sangat tua, penuh dengan pengamatan selama berabad-abad. Tapi pertanyaannya adalah, mampukah tradisi ini bertahan dari pengujian ilmu pengetahuan modern? Baik, mari kita mulai dengan mendengarkan argumen dari pihak yang mendukung. Apa sih dasar utama para pendukung kalender bulan ini? Semuanya berputar di sekitar konsep gravitasi dan cahaya. Teori utamanya menyatakan bahwa medan gravitasi bulan yang bertanggung jawab atas pasang surut air laut juga memberikan efek yang sama pada kadar air di dalam tanah dan aliran getah di dalam tanaman. Menurut logika ini, saat bulan membesar, ketika tarikan gravitasinya konon lebih kuat, semua kelembaban dan energi dalam tanaman akan bergerak ke atas, dari akar menuju daun dan buah. Ini dianggap sebagai waktu paling ideal untuk menanam tanaman yang hasil panennya kita ambil dari bagian atas tanah, seperti berbagai jenis sayuran daun, selada, atau tomat. Secara visual, ini bisa dibayangkan seperti gelombang pasang tak terlihat yang membantu benih terbangun dan mendorong mereka untuk tumbuh ke atas. Kedengarannya logis sekaligus puitis, bukan? Ide ini menjadi dasar dari sebagian besar rekomendasi dan merupakan batu penjuru seluruh sistem berkebun berbasis bulan, menciptakan model tindakan yang mudah dipahami dan sederhana. Aspek penting kedua dalam teori pengaruh bulan adalah masalah cahaya. Para penganut kalender ini meyakini bahwa intensitas cahaya yang dipantulkan bulan turut memainkan peran krusial. Saat periode bulan membesar, yakni dari bulan baru hingga bulan purnama, malam hari menjadi semakin terang. Diyakini, cahaya tambahan ini, meskipun intensitasnya lemah, justru merangsang pertumbuhan daun dan bagian tanaman yang berada di atas permukaan tanah. Cahaya ini seolah memberikan sinyal bagi tanaman untuk melakukan aktivitas fotosintesis yang aktif, bahkan di malam hari. Sebaliknya saat memasuki fase bulan mengecil, di mana malam semakin gelap, energi tanaman justru berfokus dan terkonsentrasi di bagian akar. Waktu ini dianggap paling ideal untuk menanam umbi-umbian, seperti wortel, beet, atau kentang. Jadi logikanya sederhana, jika lebih banyak cahaya di atas, yang tumbuh adalah pucuknya, atau bagian atas. Jika cahaya berkurang, yang tumbuh adalah akarnya atau bagian bawah. Konsep ini melengkapi teori gravitasi sebelumnya, menciptakan gambaran utuh dan harmonis mengenai cara bulan mengorkestrasi kehidupan tanaman. Kita juga tidak boleh mengabaikan apa yang disebut kearifan lokal. Jutaan orang di seluruh dunia mengikuti kalender lunar dari tahun ke tahun, dan mereka bersaksi bahwa metode tersebut benar-benar berhasil. Nenek saya selalu menanam saat fase bulan tertentu, dan hasilnya panennya luar biasa. Kisah-kisah seperti ini pasti sudah sering Anda dengar. Tumpukan bukti anekdotal yang sangat besar ini, yang diwariskan secara turun-temurun, menciptakan efek bukti sosial yang sangat kuat.
Ketika banyak orang di sekitar Anda yakin akan efektivitas suatu metode, sangat sulit untuk tidak ikut terpengaruh. Pengalaman ini, meskipun tidak didukung oleh data ilmiah yang ketat, pada akhirnya membentuk sebuah tradisi budaya. Bagi banyak pekebun, ini bukan hanya sekadar teknik bertani. Ini adalah bagian dari ritual, ikatan batin dengan leluhur dan alam. Dan hal tersebut dengan sendirinya memiliki nilai yang jauh lebih besar. Dan yang terakhir, mari kita bahas sisi psikologisnya. Bagi banyak pekebun, kalender bulan utamanya adalah alat perencanaan dan sumber kepastian. Aktivitas berkebun, terutama di wilayah dengan risiko kegagalan tinggi, adalah kegiatan yang penuh ketidakpastian. Embun beku, kekeringan, hama. Ada begitu banyak faktor di luar kendali kita. Kalender bulan memberikan struktur yang jelas dan mudah dipahami. Hari ini menanam, besok menyiram, dan lusa biarkan saja. Ini menciptakan ilusi kendali atas kekacauan alam. Mengikuti rencana tersebut dapat menenangkan pikiran, memotivasi, dan mendorong kita untuk lebih memperhatikan kebun. Seseorang yang patuh pada kalender ini akan lebih sering mengunjungi kebun, memantau tanamannya dengan lebih teliti, dan pada akhirnya, peluang mereka untuk berhasil memang meningkat. Namun, apakah benar bulan adalah penyebab utamanya? Sekarang, mari kita beralih ke sudut pandang para ilmuwan dan pihak yang skeptis. Kita mulai dari kartu as utama para pendukung, gravitasi. Ya, memang benar bulan menciptakan pasang surut air laut. Tapi mari kita lihat skalanya. Dampak gravitasi bergantung pada massa dan jarak. Lautan adalah massa air yang sangat besar. Tapi, seberapa banyak air yang ada di lapisan tanah atas atau di dalam benih kecil? Perhitungan ilmiah menunjukkan bahwa tarikan gravitasi bulan terhadap molekul air di dalam tanah jutaan kali lebih lemah daripada, misalnya, tegangan permukaan air itu sendiri atau gaya kapiler di dalam tanah. Bahkan, medan gravitasi yang dihasilkan oleh traktor yang melintas di ladang sebelah, atau bahkan oleh tukang kebun sendiri yang sedang membungkuk di atas bedengan, akan memberikan pengaruh yang jauh lebih besar terhadap air itu. Jadi, ide tentang pasang surut mikrotanah dilihat dari sudut pandang fisika, sayangnya dianggap tidak masuk akal. Mari kita bahas argumen kedua. Cahaya bulan. Memang benar, saat bulan purnama, malam hari terasa lebih terang dibandingkan saat bulan baru. Tapi, apakah cahaya ini cukup signifikan untuk mempengaruhi proses fotosintesis? Mari kita bandingkan. Intensitas cahaya matahari pada hari yang cerah mencapai sekitar 100.000 lux. Sementara itu, intensitas cahaya dari bulan purnama pada malam paling cerah hanya berkisar 0,25 lux. Ini 400.000 kali lebih redup. Tumbuhan telah berevolusi untuk merespons aliran energi yang sangat kuat dari matahari. Cahaya bulan bagi mereka ibarat sinar senter yang sangat jauh bagi seseorang yang berada di ruangan yang sudah terang benderang. Cahaya tersebut tidak akan terdeteksi oleh sel-sel tumbuhan sebagai sumber energi yang signifikan untuk pertumbuhan. Oleh karena itu, teori yang menyatakan bahwa cahaya bulan dapat merangsang pertumbuhan daun tidak memiliki dasar ilmiah. Mari kita kembali ke metode nenek dan hasil panen yang luar biasa. Dalam hal ini, ilmu pengetahuan memperkenalkan dua konsep penting, korelasi dan hubungan sebab akibat. Jika dua kejadian terjadi bersamaan, itu belum tentu berarti salah satunya menyebabkan yang lain. Barangkali si nenek menanam timun saat fase bulan sedang membesar, dan pada saat itu juga cuacanya ideal, hangat dengan curah hujan sedang. Hasil panennya tentu bagus. Namun, penyebab kesuksesan itu adalah cuaca, bukan bulan. Bulan hanyalah latar belakang, sebuah kebetulan semata. Untuk membuktikan hubungan sebab akibat, diperlukan eksperimen terkontrol, di mana semua kondisi, kecuali satu, yaitu fase bulan, harus benar-benar sama. Dan disinilah kalender bulan menghadapi masalah besar dengan pembuktian ilmiah semacam itu. Nah, ini adalah argumen ilmiah yang paling kuat. Selama 100 tahun terakhir, telah banyak riset ilmiah global yang dilakukan untuk mencoba membuktikan atau justru menyangkal adanya pengaruh bulan terhadap hasil panen. Para ilmuwan telah menanam tanaman yang sama dalam kondisi yang terkontrol, misalnya di rumah kaca atau plot percobaan, pada fase bulan yang berbeda-beda. Mereka memastikan bahwa semua faktor lain, seperti penyiraman, suhu, dan perawatan, dibuat sama persis. Hasil dari mayoritas besar penelitian tersebut selalu sama.
Tidak ada perbedaan yang signifikan secara statistik dalam hal pertumbuhan, perkembangan, atau hasil panen antara tanaman yang ditanam berdasarkan kalender bulan dan yang tidak. Komunitas ilmiah sepakat bahwa kalender bulan tidak memiliki dasar pembuktian ilmiah yang kuat. Bagi sains, ini adalah astroagronomi, bukan agronomi murni. Lantas, jika bukan fase bulan, apa sih yang sebenarnya penting dalam penanaman sebelum musim dingin? Aturan nomor 1, yang paling utama dan tak boleh diganggu-gugat adalah suhu tanah. Tujuan menanam di musim gugur menjelang dingin adalah agar benih bisa menjalani stratifikasi, yaitu proses pengerasan atau adaptasi terhadap suhu dingin, namun tidak sampai berkecambah sebelum musim semi tiba. Jika Anda menanamnya terlalu dini, saat tanah masih hangat, benih akan bertunas saat embun beku pertama datang dan akhirnya mati. Sebaliknya, jika terlalu terlambat di tanah yang sudah membeku, menanamnya akan sulit dilakukan secara fisik. Momen ideal adalah ketika cuaca dingin mulai stabil, suhu tanah turun mencapai 2 hingga 3 derajat Celcius, dan di malam hari terjadi pembekuan es yang berkelanjutan. Jadi, pada bulan November, para pekebun harus fokus pada termometer, bukan pada kalender. Faktor kedua yang tak kalah penting adalah kondisi cuaca yang sebenarnya dan perakiraannya. Kalender bulan sama sekali tidak memperhitungkan apakah pada hari baik itu akan turun hujan beku, angin badai, atau bahkan cuaca menjadi sangat hangat di luar batas normal. Coba bayangkan, kalender menyarankan tanamlah wortel hari ini. Sementara di luar, suhu sudah 10 derajat Celcius dan perakiraan cuaca menjanjikan kehangatan selama seminggu lagi. Jika Anda nekat menanam benih, Anda hanya akan memicu perkecambahan yang terlalu dini, dan benih tersebut pasti akan mati. Sebaliknya, jika kalender menyarankan untuk menunggu seminggu, tetapi Anda melihat bahwa saat ini adalah momen emas, yaitu 2 atau 3 hari ideal di mana tanah membeku sebelum badai salju, maka Anda harus segera bertindak. Cuaca, bagaimanapun juga, akan selalu menjadi prioritas utama di atas ramalan atau prediksi astrologi apapun. Ada faktor lain yang jauh lebih penting daripada sekadar fase bulan, yaitu menentukan kedalaman tanam benih yang tepat. Untuk penanaman di musim dingin, benih harus ditanam sedikit lebih dalam daripada saat penanaman musim semi. Biasanya kedalaman yang ideal adalah sekitar 3 hingga 4 cm. Hal ini dilakukan agar benih tidak tersapu oleh air lelehan salju atau terbawa angin selama musim dingin yang panjang. Jika terlalu dangkal, benih akan berakhir di permukaan, mati beku, atau malah menjadi santapan burung. Sebaliknya, jika ditanam terlalu dalam, tunas yang muncul di musim semi tidak akan memiliki energi yang cukup untuk menembus tanah dan mencapai permukaan. Detail teknik agronomi yang sederhana ini membutuhkan perhatian dan ketelitian. Memperhatikan hal ini akan memberikan manfaat yang jauh lebih besar daripada sekadar mencoba menebak hari yang tepat berdasarkan kalender bulan. Tentu saja pemilihan jenis tanaman yang tepat memegang peranan yang sangat penting. Tidak semua tanaman cocok untuk penanaman menjelang musim dingin. Proses ini sangat ideal untuk tanaman yang tahan dingin, cold hardy crops, terutama yang bijinya memang membutuhkan proses stratifikasi, yaitu paparan dingin. Tanaman-tanaman ini termasuk wortel, beet, parsnip, bawang putih, dan bibit bawang merah. Selain itu, Anda juga bisa menanam berbagai jenis dedaunan dan rempah-rempah seperti dill, peterseli, ketumbar, cilantro, bayam, dan berbagai jenis selada. Sementara untuk tanaman hias, bunga-bunga seperti aquilegia, columbine, aster, delphinium, dan lavender akan tumbuh dengan baik. Namun, mencoba menanam tanaman yang menyukai panas, heat-loving crops, seperti mentimun atau zucchini, menjelang musim dingin adalah jaminan kegagalan 100%. Tidak peduli seberapa subur hari itu menurut kalender lunar, hasilnya akan tetap nihil. Pemahaman yang baik mengenai biologi tanaman adalah kunci utama menuju keberhasilan di sini. Persiapan bedengan atau lahan tanam itu sama pentingnya. Ini harus dilakukan jauh-jauh hari, idealnya di bulan Oktober sebelum tanah membeku. Bedengan harus berada di lokasi yang mendapat sinar matahari penuh dan tidak terendam air saat musim hujan tiba. Tanah harus digali dengan baik, digemburkan, dan diperkaya dengan kompos atau pupuk kandang. Yang paling utama adalah pastikan Anda sudah membuat alur tanam atau parit dengan kedalaman yang sesuai jauh sebelum waktunya. Ini sangat krusial, karena pada bulan November ketika saatnya menanam tiba, tanah kemungkinan sudah mengeras karena beku, sehingga mustahil untuk membuat alur yang lurus dan rapi.
Selain itu, Anda juga harus menyiapkan tanah kering atau gambut dalam karung untuk menutupi benih yang sudah ditanam. Persiapan yang dilakukan jauh-jauh hari ini adalah separuh kunci keberhasilan dari seluruh proses penanaman. Nah, disinilah kita mencapai inti dari jebakan terbesar kalender lunar. Coba bayangkan situasi ini. Anda melihat cuaca sangat ideal. Tanah sudah mulai sedikit beku, tapi belum sampai mengeras seperti batu. Perakiraan cuaca menjanjikan salju dalam 2 hari. Salju yang akan menyelimuti dan melindungi benih Anda seperti selimut. Ini adalah jendela tanam yang benar-benar sempurna. Namun, Anda membuka kalender lunar, dan kalender tersebut mengatakan bahwa saat ini adalah zodiak mandul Aquarius, dan Anda harus menunggu 5 hari sampai tiba zodiak subur Cancer. Jika Anda menuruti kalender itu, Anda akan kehilangan momen emas Anda. 5 hari kemudian, situasinya bisa berubah drastis. Entah itu akan terjadi embun beku yang sangat kuat yang membuat tanah membeku total, atau sebaliknya, cuaca malah mencair disertai hujan lebat. Kepatuhan buta terhadap kalender menghilangkan fleksibilitas dan kemampuan seorang tukang kebun untuk merespons kondisi nyata di lapangan. Padahal, kemampuan untuk beradaptasi adalah keterampilan utama dalam berkebun. Jadi, apakah kita harus membuang kalender lunar itu? Jangan tergesa-gesa. Kalender ini punya satu fungsi yang sangat berguna. Meskipun itu bukan fungsi magis, Anda bisa menggunakannya sebagai perencana dan motivator yang sangat baik. Daripada melihatnya sebagai instruksi mistis, perlakukan saja dia sebagai buku harian berkebun Anda. Dia akan mengingatkan Anda kapan saatnya melakukan hal-hal tertentu. Misalnya, oh ya, pertengahan November, jangan sampai lupa melakukan penanaman benih untuk musim dingin. Ini membantu menata pikiran Anda dan memastikan Anda tidak melupakan jadwal perawatan kebun yang penting. Jika kalender itu saja sudah memotivasi Anda untuk keluar kebun, menyiapkan bedengan, dan mengecek persediaan benih, berarti dia sudah memberikan manfaat yang luar biasa, tanpa peduli bagaimana posisi bulan saat itu. Jika Anda memutuskan untuk menggunakan kalender ini, ada baiknya Anda memahami istilah-istilah di dalamnya. Apa arti dari semua istilah hari akar, hari daun, hari bunga, dan hari buah ini? Sistem ini didasarkan pada pergerakan bulan melalui 12 tanda zodiak, yang kemudian dikelompokkan menjadi 4 elemen utama: tanah, air, udara, dan api. Tanda-tanda tanah, yaitu Taurus, Virgo, dan Capricorn, disebut hari akar. Ini sangat ideal untuk menanam sayuran akar atau umbi-umbian. Sementara tanda-tanda air, seperti Cancer, Scorpio, dan Pisces, adalah hari daun yang cocok untuk menanam sayuran berdaun hijau atau salad. Tanda-tanda udara, Gemini, Libra, dan Aquarius adalah hari bunga, sedangkan tanda-tanda api, Aries, Leo, dan Sagittarius adalah hari buah. Pada dasarnya ini hanyalah sistem klasifikasi sederhana yang dirancang untuk membantu kita mengatur jadwal penanaman berdasarkan tipe tanamannya. Salah satu ketakutan terbesar bagi pekebun pemula adalah apa yang sering disebut sebagai hari-hari terlarang atau tidak menguntungkan untuk menanam. Biasanya, hari-hari ini ditandai dengan warna hitam di kalender. Hari-hari apakah itu? Umumnya, ini adalah saat bulan baru dan bulan purnama, termasuk juga hari-hari terjadinya gerhana bulan dan gerhana matahari. Menurut tradisi, pada momen puncak siklus bulan ini, tanaman mengalami proses stres yang intens. Jadi yang terbaik adalah tidak mengganggu mereka. Jangan menanam, jangan memindahkan, dan jangan memangkas. Namun, dari sudut pandang ilmiah, seperti yang telah kita bahas sebelumnya, hal ini belum ada konfirmasinya. Tapi, dari sisi psikologis, anggap saja ini adalah hari istirahat bagi si pekebun. Anda bisa memanfaatkan hari-hari ini untuk melakukan hal lain, menyiapkan peralatan, merencanakan penanaman di masa depan, atau sekadar beristirahat total. Lalu, bagaimana cara kita menemukan jalan tengah yang ideal? Strategi paling cerdas adalah menerapkan pendekatan hibrida. Gunakan kalender lunar bukan sebagai patokan mutlak, melainkan sebagai alat bantu. Langkah pertama, perhatikan kondisi nyata di lapangan. Tentukan jendela cuaca ideal untuk penanaman pramusim dingin di wilayah Anda. Ini bisa berupa seminggu penuh, atau bahkan hanya beberapa hari saja. Langkah kedua, ketika Anda sudah berada di dalam jendela waktu yang nyata ini, barulah Anda menengok kalender lunar. Misalnya, jika Anda ingin menanam wortel, dan di salah satu hari tersebut kalender menunjukkan hari akar, pada saat bulan sedang menyusut, ini bagus sekali. Manfaatkan hari itu. Anda telah berhasil menggabungkan kearifan lokal dengan ilmu agronomi. Namun, jika kalender tersebut tidak menawarkan hari yang cocok,
Jangan ragu untuk mengabaikannya, dan tanam saja pada hari apapun yang nyaman dalam jendela cuaca Anda. Yang paling utama adalah kondisi nyata di lapangan. Khusus untuk penanaman di bulan November, atau yang sering disebut penanaman musim dingin, apa saja yang perlu diperhatikan menurut tradisi kalender lunar? Untuk tanaman umbi-umbian seperti bawang putih, wortel, bit, atau bunga yang ditanam dari umbi, biasanya dipilih saat fase bulan sedang susut. Logikanya, pada periode ini, energi dianggap terfokus dan mengalir ke bagian akar. Selain itu, waktu yang paling diutamakan adalah hari akar, yaitu saat posisi bulan berada di zodiak berelemen tanah, Taurus, Virgo, atau Capricorn. Tanda-tanda zodiak ini diyakini sebagai yang paling subur dan stabil. Namun perlu diingat, ini hanyalah panduan atau rekomendasi di dalam tradisi tersebut. Jika pada hari yang ideal tersebut ternyata turun hujan deras, lebih baik tunda saja penanaman Anda. Tunggu cuaca yang benar-benar mendukung, meskipun itu berarti Anda menanam pada hari yang dianggap tidak tepat oleh kalender. Sebagai penutup, mari kita bahas efek yang paling menarik, yaitu efek placebo dalam dunia bercocok tanam. Jika seseorang benar-benar yakin, bahkan percaya sepenuh hati, bahwa menanam benih pada tanggal lunar tertentu akan membawa keberuntungan, secara tidak sadar mereka akan merawat tanaman tersebut jauh lebih baik. Mereka akan lebih sering memeriksanya, membersihkan gulma tepat waktu, dan mengawasi kelembaban tanah. Perhatian dan perawatan ekstra ini, yang lahir dari keyakinan pada metode tersebut, benar-benar bisa menghasilkan panen yang lebih memuaskan. Dalam kasus ini, kalender lunar itu memang bekerja. Namun, bekerjanya bukan melalui gravitasi atau sinar bulan, melainkan melalui psikologi si pekebun itu sendiri. Keyakinan itu membuat kita menjadi lebih disiplin dan lebih teliti. Dan selama itu membantu kita menikmati prosesnya serta bahagia dengan hasil panen yang didapatkan. Lalu, apa masalahnya dengan sumber keajaiban itu? Nah, jadi kesimpulan apa yang bisa kita tarik? Di satu sisi, sains yang ketat tidak menemukan bukti konkret bahwa fase bulan secara langsung memengaruhi pertumbuhan tanaman. Gravitasinya terlalu lemah, dan cahaya bulan pun terlalu redup. Keberhasilan nyata penanaman di akhir tahun, khususnya di bulan November, 99% bergantung pada faktor-faktor yang sepenuhnya bersifat duniawi. Suhu tanah yang tepat, cuaca yang mendukung, kedalaman tanam yang benar, dan pemilihan jenis tanaman yang cerdas. Tapi, inilah titik baliknya. Apakah ini berarti kalender bulan itu tidak berguna? Sama sekali tidak. Kekuatan sejatinya bukan terletak pada pengaruh mistis, melainkan pada kemampuannya menjadi organisator yang hebat, motivator, dan sumber kenyamanan psikologis bagi kita. Kalender ini secara tidak langsung memaksa kita untuk menjadi pekebun yang lebih sistematis dan lebih teliti. Dan jika keyakinan Anda terhadapnya menghasilkan panen yang lebih baik, berarti kalender itu bekerja, setidaknya bagi Anda. Yang terpenting, jangan biarkan kalender ini bertentangan dengan akal sehat dan kondisi cuaca yang sebenarnya. Terima kasih sudah menonton investigasi ini sampai selesai. Kalau video ini bermanfaat, berikan like dan subscribe ke saluran ini agar tidak ketinggalan video-video terbaru kami. Dan sekarang, satu pertanyaan untuk Anda. Apakah Anda menggunakan kalender bulan? Apakah Anda percaya pada kekuatannya atau hanya menganggapnya sebagai perencana yang nyaman? Bagikan pengalaman dan pendapat Anda di kolom komentar. Kami sangat tertarik untuk membacanya.